Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalimah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Di sini saya akan meresum atau merangkum matkul dari Akhlak Aswaja. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, nah di sini kita harus memahami dulu apa sih itu akhlak, apa itu etika, moral dan susila. Yang pertama itu adalah akhlak. Akhlak adalah sifat batin yang tertanam dalam diri seseorang, dengannya akan tampak perbuatan. Itu akhlak. Lalu yang kedua itu adalah etika, yaitu aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Lalu yang ketiga itu adalah moral. Moral itu apa sih? Moral adalah nilai hidup yang dilaksanakan atau diberlakukan di masyarakat. Lalu yang terakhir itu adalah susila. Susila itu adalah aturan hidup yang lebih baik, sopan dan beradab. Jika berkembang di masyarakat, kesusilaan ini mengacu pada makna membimbing, memandu, mengarahkan dan membiasakan seseorang atau kelompok untuk sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Lalu apa sih perbedaan dari keempat pengertian tersebut? Yang pertama, kalau akhlak itu sumbernya dari wahyu. Kalau etika itu bersumber dari akal, dan moral itu bersumber dari norma atau adat. Lalu yang terakhir itu adanya susila. Susila itu bersumber dari masyarakat. Nah, dari sifat pemikirannya juga berbeda. Kalau akhlak ini dari wahyu dan akal, sedangkan etika itu dari filosofis. Moral itu dari empiris, lalu susila itu dari diterapkan di masyarakat gitu. Lalu dari proses munculnya perbuatannya juga. Kalau akhlak itu spontan, ya spontan karena sifat batinnya itu yang sudah tertanam dalam diri seseorang. Lalu kalau etika ini dari idenya. Lalu kalau normal ini adalah pertimbangan dari suasana. Lalu yang susila ini adalah toleransi antara keyakinan. Lalu selanjutnya persamaan dari keempat itu, yang pertama itu sama-sama mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Lalu yang kedua ini adalah prinsip dan aturan hidupnya. Sama ya tujuannya. Lalu yang ketiga itu adalah tidak semata-mata faktor keturunan yang bersifat tetap statis dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Ya, bismillah, selanjutnya materi mengenai akhlak terhadap tetangga, non-muslim, alam, dan binatang. Nah, yang pertama itu adalah akhlak terhadap tetangga. Nah, kita sebagai manusia yang sosial ya, yang harus bersosialisasi antara manusia dan manusia. Nah, kita harus memperhatikan akhlak tersebut. Yang pertama itu kita harus saling tolong menolong, tidak boleh acuh begitu, tolong menolong. Lalu yang kedua itu adalah memberi sesuatu. Jadi ketika kita membuat sesuatu makanan atau apapun itu, kita harus saling berbagi kepada sesama muslim, saudara kita. Lalu yang ketiga itu adalah menjenguk orang yang sakit. Lalu yang keempat itu adalah ikut berbahagia atas kesuksesan orang lain. Jadi bukan malah kita syirik atau yang lainnya ya. Jadi kita harus saling mensupport apa yang diraih dari tetangga kita. Lalu yang kedua itu adalah akhlak terhadap non-muslim. Nah, walaupun kita beda keyakinan dengan tetangga kita, dengan yang non-muslim, kita tidak boleh saling uh, mengecilkan. Kita harus saling toleransi, saling menghargai. Lalu bagaimana sih akhlaknya? Yang pertama itu prinsip kebebasan beragama. Jadi kita harus menanamkan pikiran kita atau mindset kita bahwa kita itu sebagai manusia bebas loh memilih agama apapun itu. Jadi kita tidak boleh melarang, bebas lah ya, terserah mereka gitu. Lalu yang kedua itu adalah prinsip menghormati agama dan prinsip persaudaraan gitu. Lalu yang ketiga itu adalah akhlak terhadap Islam, terhadap alam. Yang pertama itu melarang
Penebangan pohon-pohon secara liar. Nah, itu bisa merusak lingkungan juga. Terutama seperti pohon-pohon besar. Nah, itu kan ada manfaatnya juga ya untuk menampung air di bawah. Nah, kalau misalkan itu ditebang, itu bisa merusak alam juga dan itu bisa berpengaruh kepada kita gitu. Lalu yang kedua, oke, selanjutnya pembahasan mengenai akhlak terhadap alam. Jadi tidak hanya kepada makhluk hidup aja. Nah, alam sekitar pula kita mempunyai akhlak yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kita melarang penebangan pohon secara liar. Lalu yang kedua itu adalah melarang perburuan binatang secara liar karena kan itu untuk melestarikan makhluk hidup yang lain hewannya. Lalu yang ketiga itu adalah melakukan reboisasi, membuat cagar alam dan saka marga satwa dijadikan wisata. Lalu selanjutnya mengendalikan erosi. Selanjutnya akhlak terhadap binatang atau hewan. Yang pertama itu kita harus membuat nyaman hewan tersebut saat hendak menyembelihnya. Terus yang kedua itu tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun. Jadi kita harus saling menyayangi kepada makhluk hidup. Lalu yang ketiga itu adalah boleh membunuh binatang yang membahayakan. Lalu yang keempat itu tidak melalaikan ketaatan kepada Allah karena sibuk mengurus hewan. Lalu yang terakhir adalah menyayangi hewan dengan memberi makan dan minum. Nah, ketika kita mempunyai peliharaan kucing, nah kita semaksimal mungkin bisa memenuhi kebutuhannya, begitu minumnya atau makanannya. Jadi jangan sampai hewan tersebut itu merasakan kelaparan. Oke, selanjutnya berbicara mengenai akhlak. Akhlak itu kan tadi pengertiannya adalah tabiat atau sifat seseorang, yaitu keadaan jiwa yang telah tertatih. Artinya sudah dilatih untuk menjadi lebih baik. Sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan lagi karena sudah terbiasa. Nah, akhlak ini berasal dari kata khuluk yang berarti budi pekerti, penakai, tingkah laku, atau tabiat. Lalu, apa sih akhlak kepada diri sendiri? Nah, yang pertama itu adalah akhlak yang harus ada dalam diri kita itu adalah jiwa atau rohani kita. Nah, lalu yang kedua itu adalah akhlak kepada akal kita. Yang ketiga itu adalah akhlak terhadap jasmani atau tubuh kita. Yang pertama, akhlak terhadap jiwa atau rohani kita. Gimana maksudnya? Jadi akhlak ini merupakan akhlak yang sangat penting karena apabila seorang ini tidak mempunyai rohani, maka kewajiban di dirinya ini terhadap Allah, maka kehidupannya itu ibarat jasad yang tidak ada ruhnya. Nah, yang kedua itu adalah akhlak terhadap kita, terhadap akal kita. Nah, jadi di sini kita perlu senantiasa menuntut ilmu. Lalu yang kedua itu mengamalkan ilmu. Yang ketiga memiliki ilmu yang kita kuasai. Yang terakhir itu adalah mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Oke, selanjutnya contoh akhlak terhadap jasmani dan tubuh kita. Yang pertama itu selalu menjaga kebersihan karena itu untuk diri kita sendiri, lalu menjaga makan dan minum, tidak sembarangan ya, tidak makan yang pedas-pedas terlalu sering karena itu bisa berpengaruh kepada kesehatan kita. Lalu yang ketiga itu adalah senantiasa menjaga kesehatan. Yang terakhir adalah berpenampilan yang islami. Begitu. Oke. Selanjutnya itu adalah adanya akhlak terhadap orang tua. Nah, kita sebagai manusia ini wajib memiliki akhlak tersebut kepada setiap orang tua. Nah, dengan demikian Islam ini mewajibkan berakhlak baik kepada Allah, diri sendiri maupun orang tua. Nah, para ulama Islam ini sepakat bahwa hukum berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib. Tapi mereka berselisih tentang ibarat-ibarat atau contoh pengamalannya, misalnya mengenai orang yang mengatakan atau ketika disuruh oleh orang tuanya tersebut. Nah, pendapat itu mengenai hukum birrul walidain
menurutnya birrul walidain ini adalah fardu ain, yaitu wajib bagi masing-masing individu. Nah, sedangkan menurut Al-Qadli adalah wajib kecuali terhadap perkara yang haram. Selanjutnya, mengenai akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik yang menciptakan segalanya. Lalu yang kedua adalah yang memberikan kita nikmat rohani dan jasmani, yang memberikan manusia sehingga berbeda dengan makhluk lain, yang menyediakan sarana dan prasarana. Lalu bagaimana sih bentuk cara akhlak kepada Allah? Yang pertama itu kita perlu adanya takwa. Lalu yang kedua itu adalah cinta kepada Allah. Lalu yang ketiga itu adalah ikhlas. Yang keempat itu adalah husnuzon, selalu berhusnuzon walaupun ketika kita sedang ditimpa musibah. Nah, itu kita perlu husnuzon, berprasangka baik selalu kepada Allah. Lalu selanjutnya adalah tawakal dan ikhtiar, sabar, syukur, tanggung jawab. Oke, selanjutnya itu adalah akhlak kepada Rasulullah. Nah, Allah juga mewajibkan kepada manusia agar bersifat santun dan memberikan penghormatan yang tinggi kepada Nabi kita dan Rasulnya. Lalu bagaimana sih bentuk akhlak kepada Rasulullah? Yang pertama itu beriman kepada Rasul. Yang kedua itu adalah mencintai dan memuliakan Rasul. Lalu selanjutnya mengikuti dan menaati Rasul, mengikuti perintahnya, mengikuti sesuatu perbuatannya, terus mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih hikmah dari kita berakhlak kepada Allah dan Rasul? Nah, di sini kita akan senantiasa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, lalu selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, lalu menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah, lalu menjadi orang yang penyabar, jujur dan amanah, memiliki rasa tanggung jawab terhadap segala hal yang diperbuat. Itulah resum dari saya di matkul akhlak aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.